Nah, ngomong-ngomong kalian udah pada makan belum nih? Soalnya di video kali ini kita akan ngomongin tentang makan-makan. Uy. Bikin lapar nggak tuh? Dimana ini kita akan ngomongin tentang hamburger. Ya Allah, denger hamburger aja perut gue ini kayak udah ibu-ibu berisik banget kosidahan. Tapi kalau makan hamburger di Indonesia itu nggak nampol, gengs. Soalnya dagingnya tuh tipis-tipis, kayak kumis abang-abang tuh cuma sehelai dua helai. Padahal kalau di luar negeri hamburgernya tuh mantep-mantep, dagingnya tebel-tebel, kayak jilitan skripsian tuh tebel banget nggak selesai-selesai. Tapi masalahnya kalau daging tebelnya itu yang dipakai adalah daging sapi mah enak ya. Lah kalau ini yang dipakai adalah daging manusia, bagaimana ceritanya tuh? Nah, ini ada orang bernama Joseph Roy Matty, atau lebih dikenal dengan nama Joe, yang sedari kecil nih dia tinggal bersama ayah, ibu, sama kelima saudaranya. Jadi Joe ini memang merupakan 6 bersaudara. Diketahui ini kalau latar belakang dari keluarga dari Joe ini tuh emang kurang beruntung. Ibu dan bapaknya seorang alkoholik, gengs, dan pecandu obat-obatan, dan bisa dikatakan miskin. Jadi ini tuh ceritanya udah gak punya uang, kerjaan yang ngobat atau minum. Pusing gak lu? Karena kondisi keuangannya terpaksa sekeluarga tuh gak pernah tinggal menetap di satu tempat. Soalnya gak mampu bayar kan, dan diusir terus dirinya. Hingga sewaktu Joe ini berumur 6 tahun, ayahnya meninggal akibat kecelakaan. Secara otomatis, ibunya jadi single parents dong. Gimana deh tuh kehidupan single parents? Punya 6 orang anak, ya kalian bayangin deh susahnya kayak apa. Untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari, ibunya ini beber harus banting tulang mati-matian, gengs. Bahkan dia kerja di 2 tempat sekaligus untuk ya bisa mencukupi keluarganya. Jadinya hal itu semacam kayaknya nih ibunya menelantarkan anak-anaknya karena ya kerja, gak ada waktu buat ngurusin. Ya sebenarnya kasus-kasus kayak gini dilema juga ya, gengs. Pasti emang ada yang dikorbanin tuh. Akhirnya Joe ini tumbuh besar sendirian tanpa adanya ajaran ataupun perhatian dari orang tuanya maksudnya. Hingga usianya beranjak 18 tahun, Joe ceritanya diterima di kemiliteran Amerika Serikat. Semacam jadi kayak anggota TNI gitulah. Nah, semenjak itu, dia udah gak kontekan lagi nih sama keluarganya karena punya dunianya sendiri. Namun entah kenapa, 2 tahun setelahnya, dia diberhentikan alias dipecat. Yang mana hal itu membuat dirinya frustasi, terus jadi stres, mabok-mabokan, dan ngikutin jejak bapaknya tadi tuh jadi pecandu juga. Jadi dari sini kita bisa melihat background Joe kecil di awal, terus dia dewasa, jadi sama kayak orang tuanya. Hidupnya jadi berantakan, dan gak punya tempat tinggal alias jadi anak jalanan. Dia luntang-lantung gitu serabutan nyari kerja. Sampai akhirnya dia dapat pekerjaan ini jadi supir, dan ketemu sama cewek yang juga sama-sama pecandu. Ibaratnya kalau jodoh kan mirip ya. Ya udah berdua mereka nikah, terus punya 1 orang anak. Tapi ini kondisinya mereka berdua ini masih ketergantungan obat ya. Pokoknya kisah hidup ini jadi mirip banget sama orang tuanya tadi deh. Ini tuh istilahnya ngulang cerita aja. Suatu hari di tahun 1994, waktu Joe ini pulang dari kerja, masih jadi supir tuh dia menemukan di rumahnya kok kosong, gak ada orang. Istri dan anak-anaknya gak ada di situ. Dan ternyata itu istrinya udah minggat, gengs, ngebawa si anaknya ninggalin si Joe. Padahal waktu itu anaknya juga masih kecil, usia 6 tahun. Sama persis tuh kayak waktu si Joe kehilangan ayahnya juga di usianya 6 tahun. Ini tuh bener-bener ceritanya kayak diulang lagi kejadiannya, gengs. Kayak orang tuanya sama ceritanya ke anaknya. Gara-gara itu Joe ini lagi-lagi frustasi dan makin kacau kali ini. Namun gilanya nih, setelah berminggu-minggu istrinya udah minggat, dikira kan kayak kabur apa ya sama laki lain yang nyari lebih tajir, lebih cakep atau gimana lagi tuh sampai bisa meninggatkan. Ternyata enggak, gengs. Si istrinya ini kan sebenarnya sama-sama nggak beres ya karena sama-sama pecandu. Nah, istrinya itu ternyata minggat terus jadi kupu-kupu malam, dan anaknya ditelantarin sampai akhirnya diambil sama panti sosial. Maksudnya ini keadaannya loh kok fuck up banget, berkacau gitu. Istrinya kabur bukan jadi lebih bener tapi lebih hancur. Itu tuh kalau dijadiin FTV judulnya apa ya? Dari situ Joe ini udah seperti kesetanan. Karena dia marah banget lah waktu tahu kenyataannya seperti itu. Apalagi anaknya kan tadi sampai diambil ke panti sosial kan. Marahnya udah diubun-ubun nih, udah di sini nih. Mau didamprat tuh istrinya. Dicarilah itu mantan istrinya ke daerah biasa ya dia jual diri. Waktu di lokasi, Joe ini ketemu sama 2 orang yang lagi nongkrong-nongkrong tuh di situ. Dan pas dia nanya, 2 orang ini ngakunya nggak tahu di mana mantan istrinya berada. Tapi entah dari mana ini ada pikiran, si Joe ini curiga kalau kayaknya ini salah satu dari 2 orang ini nih itu adalah pacar dari mantan istrinya. Dibisikin setan kali ya gue rasa ya. Jadilah ini Joe semakin terbakar emosi dan mulai ngebunuh orang, gengs. Itu orang tadi tuh yang dikira pacar mantan istrinya itu dibacok pakai kapak. Udah nih abis itu ditinggalin gitu aja di jalan. Dikiranya udah mati kali ya. Tapi kenyataannya orang ini masih sekarat, gak sampai mati gitu maksudnya. Dia pergi lagi tuh muter si Joe keliling nyari istrinya. Ketemulah dia sama 2 orang PSK. Ditanyakan sama dia, lu kenal istri gue kagak? Tahu nggak dia di mana? Tapi 2 orang PSK ini ngejawabnya mereka nggak tahu. Gak puas sama kedua jawaban 2 PSK itu, akhirnya dua-duanya diperkosa terus dibunuh sama si Joe. Nah, pas lagi ngebunuh 2 PSK itu, kebetulan dia kayak semacam kepergok sama orang yang kebetulan lewat kelihatan gitu. Karena Joe ini takut orang itu bakal ngelaporin dia, ya akhirnya dibasmi juga itu orang. Jadi ini brutal banget si Joe, tahu-tahu ya. Semua korbannya tadi tuh dibuang sama dia ke sungai. Kecuali korban pertama tadi yang dibacok tuh pakai kapak. Itu dia lupa beresin kali ya. Jadi masih ketinggalan di lokasi tadi. Jadilah polisi menemukan si korban di jalan itu dan menangkap Joe. Tapi statusnya polisi pada
pada saat itu. Belum tahu nih ada 3 orang lainnya sebenarnya udah dibunuh dan dibuang ke kali. Joe ini tuh ditahan, tapi cuma sekitar 1 tahun 5 bulan, gengs. Mungkin karena akhirnya nih si korban itu ternyata nggak mati ya tadi, tapi sekarat, terus berhasil selamat. Pokoknya akhirnya Joe ini dibebaskan. Dan waktu keluar nih, dia hidup kayak biasa, kerja lagi tuh dia jadi supir truk. Tapi karena dia masih mempunyai dendam kesumatnya sama istrinya, dan emang udah agak sakit kali ya mentalnya, Joe ini tuh semacam mempunyai hasrat baru dan kesenangan untuk bisa ngebunuh orang. Soalnya dia ini merasa dia bisa mengontrol hidup dan matinya dari seseorang. Ini sih kayaknya memang karena dia trauma, ditinggal sama istrinya nggak bisa dia kontrol gitu, gengs. Jadinya kisah yang lebih mengerikan ini terjadi. Joe ini sudah merencanakan semuanya ternyata. Dimana pertama nih, dia minta izin untuk tinggal di dalam sebuah food truck punya bosnya yang nggak kepake. Bosnya itu kan emang kayak pengusaha truk-truk gede yang kontainer-kontainer gitu tuh. Makanya si Joe-nya kan jadi supir tuh di situ. Akhirnya dikasih izin tuh sama bosnya. Dimana si Joe ini tinggal di salah satu kontainer yang udah lama nggak dipakai tadi. Si Joe itu sih bilangnya dia memakai tempat itu untuk tempat tinggal, sekalian buat dijadiin ya food truck. Soalnya dia mau jualan hamburger. Jadi Senin sampai Jumat dia jadi supir truk. Nah, Sabtu sama Minggunya dia jualan hamburger tuh di situ. Setelah semuanya ready, dimulailah aksinya. Pertama dia manggil 2 PSK ke tempatnya itu. Habis dipakai, ya dibunuh. Bedanya kali ini korbannya kagak dibuang ke sungai, melainkan dipotong-potong, gengs. Terus bagian dagingnya dimasukin ke wadah kayak Tupperware gitu. Terus disimpan di kulkas sama dia. Lalu sisanya tulang-tulangnya itu dikubur di hutan belakang tempat food trucknya itu ada. Kenapa dagingnya dimasukin ke Tupperware? Soalnya ya dagingnya mau dijadiin daging hamburger. Jadi dia beneran tuh buka food truck jualin hamburger. Nggak bohong. Tapi ya itu daging hamburgernya dia racik dari campuran daging babi dicampur sama daging manusia tadi tuh para korbannya. Uy, mampus nggak lu? Kalah ini rumah Dara. Menurut pengakuannya, daging manusia itu katanya sih mirip tuh rasanya sama daging babi. Jadi orang-orang nih jadinya nggak sadar kalau sebenarnya yang mereka makan adalah daging babi yang berkolaborasi dengan daging manusia. Pokoknya Joe ini abis ngakuin aksi bunuh-bunuhin tuh korban-korbannya. Terus dagingnya itu pada dimasukin ke Tupperware sampai kurang lebih 9 kali. Jadi korbannya itu ada lebih 9 orang, gengs. Dan semuanya itu adalah perempuan PSK yang memang dia pakai dan dibawa ke tempat itu. Itu cewek dikata daging kurban apa ya? Dimasukin Tupperware ke kulkas begitu. Dari sini memang terlihat kalau motif dasarnya adalah dendam kesumat sama istrinya, kan istrinya juga PSK tuh. Sampai akhirnya nih ada seorang PSK yang merupakan targetnya yang ke-10 nih sebenarnya. Dimana perempuan itu bernama Rita Kemper. Beruntungnya Rita ini berhasil lolos, gengs. Jadi pokoknya ceritanya nih, si Rita ini udah berhasil dibawa ke tempatnya si Joe. Terus disiksa dia di situ, dijedotin sampai palanya, sampai si Rita ini pingsan. Dikira Joe Ritanya udah kayak pingsan, udah nggak bisa ngalapain. Tapi ternyata Ritanya cuma pura-pura. Dan pas si Joe-nya lengah, dia kabur tuh keluar, lari sampai jalan raya. Terus kebetulan ketemu sama supir truk yang emang lagi lewat. Ya emang ini berarti dasar beruntung ya. Kebetulan tuh ada yang lewat tuh. Akhirnya diantarin dia sama supir truk tadi buat ketemu polisi. Nah di situ Rita ini cerita semuanya dan polisi percaya pastinya. Dan langsung gercep buat ngeringkus si Joe. Nah si Joe yang udah tahu Ritanya udah lolos, ini tuh semacam ya dia mengetahui atau menyadari pasti ini akhir dari aksinya dan bakalan ditangkap. Bener aja, pas polisi datang, Joe-nya udah siap aja gitu di depan pintu, nungguin dengan tenang. Akhirnya dia ditangkap tanpa perlawanan, gengs. Dan secara jujur menceritakan apa saja yang telah dia perbuat, termasuk ngebuang korban-korban tadi tuh yang udah lama yang ke sungai. Nah di situ polisi langsung mengecek isi kulkas dong, yang berisi daging-daging di dalam Tupperware tuh. Dan sangat terkejut banget, mau pingsan itu pada ngeliatnya. Ya gimana nggak geleyengan ngeliat begitu? Kalau bukain toples lebaran mah enak ya. Nah ini bukain toples, tapi isinya daging manusia. Mending gue disuruh buka kaleng kongwan, tapi isinya ranginang nggak apa-apa deh kalau begitu dah. Joe ini akhirnya dituntut hukuman mati. Saat itu dirinya udah pasrah, gengs, dan menganggap itu adalah hukuman yang pantas untuk dosa-dosanya. Tapi epicnya nih pas ditanya alasannya kenapa itu daging-dagingnya dijadiin daging hamburger, si Joe itu bilang biar orang-orang sekarang akan mikir 2 kali kalau mau makan hamburger. Lah maksudnya dia mau bikin orang trauma makan junk food begitu dan beralih makan salad aja. Kok kayak agak kampanye healthy food ya. Nah tapi walaupun dia tadi dituntut atas hukuman mati, saat itu tuh lagi ada semacam gerakan mengenai hak asasi manusia gitu deh, gengs. Jadinya alih-alih dia dijatuhi hukuman mati, Joe ini mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Hingga akhirnya dia meninggal di dalam penjara di tahun 2017. Nah, gimana nih? Abis nonton ini, apa kalian mau order hamburger? Semoga abis nonton nih, kalian jadi lebih sehat aja ya makanannya ya. Mending lu makannya sayur asem, kangkung, atau tahu tempe aja lah. Ya pokoknya thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa klik subscribe di bawah buat kalian yang belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak. Kalau support channel ini juga boleh minta like ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @herotadadefans. Sampai jumpa di kasus selanjutnya. Dadah!